Al-hadits tsani wal 20. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Kemudian Nabi qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Hadis yang diriwayatkan Abi Abdullah. Siapa nama asli Abi Abdullah? Nama asli Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah. Jabir ibni Abdullah. Abdullah. Nah, di situ disebutkan radhiyallahu anhuma. Kenapa enggak radhiyallahu anhu? Waktu itu sempat saya jelaskan bahwa kalau di dalam hadis ada radhiyallahu anhuma, maka ini kan artinya semoga Allah meridhoi keduanya. Artinya apa? Antara anak dan bapaknya ketika hadis tersebut ada, ketika hadis tersebut diucapkan oleh Nabi, dua-duanya sudah masuk Islam. Tetapi berbeda kalau di dalam redaksi hadis berbunyi radhiyallahu anhu seperti ini. Contohnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Artinya semoga Allah meridhoinya. Siapa yang Allah ridhoi? Kan hanya sendiri. Kalau ini kan dua. Radhiyallahu anhuma kepada mereka berdua. Kalau ini sendiri. Sendirinya kepada siapa? Kembali kepada anaknya, Umar. Karena kenapa? Ketika hadis tersebut muncul, ketika hadis tersebut ada, Al-Khattab, bapaknya dari Umar, itu belum memeluk agama Islam. Itu perbedaannya antara radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma. Jadi Jabir ibni Abdullah, beliau salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Kemana berhijrahnya? Berhijrahnya ke kota Yathrib. Dulu namanya Yathrib, tapi sekarang namanya kota Madinah. Ketika berumur 14 tahun. Pada suatu hari anna rajulan, ada seseorang. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, orang ini bernama Nu'man ibni Qawqal. Nu'man ibni Qawqal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibni Qawqal mengatakan, "Ara'aita ya Rasulullah idza shallaitul maktubat?" Wahai Rasul, apa pandanganmu? Apa pendapatmu? Kata siapa? Kata Nu'man ibni Qawqal. Idza shallaitul maktubat. Aku sudah sholat 5 waktu, wahai Rasul. Kemudian wasumtu Ramadan. Aku juga sudah melaksanakan puasa selama 30 hari. Puasa Ramadan tentunya. Wa ahlaltul halal. Aku telah menghalalkan atau aku telah memakan makanan yang halal.
berperilaku yang halal, wa harramtul haram, dan aku telah mengharamkan yang telah diharamkan olehmu juga. Kemudian walam azid ala dzalika syai'an. Kemudian Nu'man ibni Qawqal tidak menambahkan kecuali hal tersebut. Jadi selama kehidupan sehari-harinya Nu'man ibni Qawqal hanya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan selama 30 hari, kemudian memakan makanan yang halal, melaksanakan perkara yang halal, menjauhi perkara yang haram, itu saja kesehariannya. Dan dia tidak menambahkan seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa sunnah-sunnah dan amalan sunnah-sunnah lainnya. Dia tidak menambahkan hal tersebut di dalam kehidupannya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "A'adkhulul jannah?" Apakah aku masuk surga, wahai Rasulullah, dengan hanya mengamalkan 4 amalan tadi aja? Kemudian kata Nabi apa? Naam. Kata Nabi, iya wahai Nu'man, kamu masuk surga. Rawahu Muslim. Di sini apa? Artinya bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab naam, hanya menjawab iya. Kemudian Nabi tidak melanjutkan dengan, tidak Nu'man, kamu harus melaksanakan dulu zakat. Kamu harus melaksanakan dulu pergi haji. Kamu harus melaksanakan dulu sedekah dan lain sebagainya, baru kamu masuk surga. Nggak seperti itu. Tetapi Nabi langsung menjawab, naam. Dengan kamu berperilaku mengamalkan 4 amalan tadi saja, kamu sudah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Kenapa Nabi menjawab naam saja? Litashilan wa taisiran liqurbi ahdihi bil Islam. Untuk memudahkan supaya Nu'man bisa lebih dekat terhadap agama Islam. Karena kalau semakin Nabi bilang, Nu'man, kamu zakat dulu baru bisa masuk surga. Nu'man, pergi haji dulu baru bisa masuk surga. Bersedekah dulu, menyantuni anak yatim dulu baru bisa masuk surga. Dikhawatirkan kata para ulama, yang disampaikan Nabi itu masuk ke dalam kategori yang wajib bagi Nu'man. Misalkan, kalau kata Nabi, kemudian Nu'man nanya, adkhulul jannah, apakah aku layak masuk surga wahai Rasul? Kemudian kalau misalkan Nabi jawab, enggak Nu'man, kamu harus bantu teman kamu dulu. Kamu harus baik dulu ke teman kamu. Kamu harus sedekah dulu, harus infak dulu, harus wakaf dulu dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang dan membuat rumit. Nah, Nabi hanya menjawab na'am. Supaya apa lagi? Yang kedua, li'alla ya'taqida anna sunnah wajibatun. Supaya Nu'man itu tidak mempercayai bahwa sesuatu yang sunnah dijadikan kewajiban. Seperti misalkan sunnah puasa Senin Kamis. Kalau misalkan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, enggak Nu'man, kamu belum masuk surga sampai kamu melaksanakan puasa Senin Kamis. Khawatir Nu'man berpandangan bahwa puasa Senin Kamis itu bukan sunnah, tetapi wajib. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan na'am saja dengan 4 perkara tadi. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Faidahnya adalah ahammiyatus salati was shaumi fil Islam. Pentingnya ibadah salat dan puasa di dalam Islam. Karena kita tahu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apa kata Nabi? Sesungguhnya yang pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti dari seorang hamba apa? Salatuhu. Salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau misalkan salatnya benar, kata Nabi, salatnya baik, maka dia telah sukses. Dia sudah berhasil menaklukkan kehidupan dunia dengan salatnya. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, apabila rusak salatnya tidak benar,
faqad khaba wa khasir. Maka dia akan merasa rugi. Dia akan rugi nanti di akhirat. Sama halnya diceritakan di dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Kalau nggak salah di juz 29. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Di situ ada yang bertanya, kenapa kalian berada di dalam sakor? Apa itu sakor? Sakor itu nama neraka. Kenapa kalian di dalam neraka? Kemudian orang yang di dalam neraka itu diceritakan di dalam Al-Quran, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia itu bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Lalai kepada sholatnya. Meninggalkan kewajiban sholatnya. Maka dia akan merugi. Seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang tadi. Kemudian buah daripada amalan-amalan salih yang kita lakukan di dunia ini adalah dukhulul jannah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak dibalas oleh Allah. Teman-teman nggak usah khawatir amalan baik teman-teman nggak dilihat orang. Tenang, Allah nggak tidur. Allah maha melihat. Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Maka buah atau hasil yang akan kita dapatkan setelah kita capek-capek di dunia untuk beramal solih, membantu teman, baik kepada sesama muslim, baik kepada sesama manusia, maka thamrohnya adalah, hasilnya adalah dukhulul jannah. Hasilnya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir adalah al-faraidu ahammu minan nawafil. Al-faraidu ahammu minan nawafil artinya adalah yang wajib itu lebih penting dibandingkan yang sunnah. Terkadang kita terbalik. Kita lebih mengedepankan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Jangan seperti itu. Utamakan terlebih dahulu kewajiban. Kalau kewajiban kita sudah bisa konsisten, sudah bisa istiqomah, baru tambahkan dengan hal-hal yang sunnah. Kalau kewajiban kita belum sempurna, maka sempurnakan terlebih dahulu kewajibannya, baru setelah itu sunnahnya. Jangan sunnahnya kita sudah amalkan, tapi kewajibannya kita tinggalkan. Tidak boleh seperti itu. Yang terakhir, minal hikmati fid da'wati taisiru 'alal mudda'i. Hikmah daripada dakwah seorang dai, ceramah, kemudian memberikan pelajaran, maka yang pertama harus diperhatikan bagi seorang penceramah, bagi seorang kiai, bagi seorang ustadz adalah memudahkan orang yang belajar kepadanya. Salah satu contohnya yang di dalam hadis ini. Nabi cuma bilang, iya, enggak memberatkan. Kemudian Nabi enggak memberikan kesulitan. Artinya apa? Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, ceramah, maka mudahkanlah orang yang belajar kepadanya. Dengan metodologi yang mudah dipahami, dengan pemahaman yang singkat, jelas, dan padat. Nggak perlu terlalu lama, tetapi isinya jelas, dan materinya pun jelas. Singkat, baik, dicerna, dan mudah dipahami. Itu salah satu daripada hikmah dalam berdakwah. Makanya Nabi SAW mencontohkan di dalam hadis ke-22 ini dengan hanya mengatakan na'am. Kepada siapa? Kepada Nu'man ibni Qawqal rahimahullahu ta'ala. Rawahu Muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.